lah Nyai, seperti yang lain. Masa main badminton, gimana sih Nyai? Oh, asal kamu tahu ya, saya nggak sudi tanah saya diinjek sama kaki kamu yang kayak begitu. Ya juga lumpur beginilah, gimana lagi? Kiting, nih, unyung-unyung dia nih. Coba. Jangan, Nyai. Coba. Aku mau diunyung-unyung. Aduh. Mi. Udah, Mi, kita kabur aja, Mi. Lari, Poria, cepetan. Nah, kakek, dengerin ya kata-kata dokter. Sekarang kakek harus istirahat. Kalau masalah kerja, biar hari ini Anggi aja yang kerja. Tidak. Itu sangat berbahaya kalau kamu bertani sendirian. Tidak ada yang jagain kamu dari Roni. Justru Abah saja yang bertani. Dan kamu tinggal di rumah. Sebaiknya kamu belajar agama sama Musa. Abah sangat senang kalau memang kamu mendapat jodoh yang soleh seperti Musa. Ya udah, tapi kali ini Abah istirahat dulu ya. Anggi mohon. Anggi bisa jaga diri kok. Iya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Mbak. Ada apa lagi kalian datang ke sini? Ini akibatnya kalau kamu gatal sama suami saya. Pelakor kayak kamu itu harus disiksa supaya kapok nggak godain suami orang lagi. Mbak lepasin. Cucuku tidak pernah mengganggu suami orang lain. Saya bakal- Tolong. Hei, ya, kamu ini apa-apaan sih? Kamu udah hilang akal ya? Main nuduh orang sembarangan. Hah? Ayo kita pulang. Ayo. Kurang ajar si Anggi. Semakin dia nolak gua, semakin gua hancurin hidupnya. Mas Roni ngapain ya? Siapa tuh? Aku yakin, pasti Mas Roni yang sebenarnya menaruh bahan kimia sampai belutnya Mas Damar itu mati dan membusuk. Pasti dia menyimpan buktinya dalam sana. Perasaan, gua tadi denger suara orang deh. Apa jangan-jangan ada yang tahu gua naruh dirijen di sini? Siapa tuh? Jangan main-main ya. Ini bisa jadi bukti untuk bawa Mas Roni ke penjara. Sini. Lu kurang aja. Kan gua udah bilang sama lu jangan pernah ganggu Anggi. Diam lu. Anggi, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Anggi, kenapa kamu belum pulang juga padahal hari sudah begini malam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musa, mengapa kamu tidak bersama Anggi? Enggak, Mbah. Justru saya kesini mau ketemu sama Anggi. Mbah, saya mendapatkan firasat yang gak enak, Mbah. Kalau Anggi dalam bahaya. Mbah juga khawatir kalau Anggi dalam bahaya. Kenapa mukamu bisa memar semacam itu? Pasti kamu habis melakukan sesuatu. Jangan so tau deh, Pak. Pasti kamu sudah mencelakai cucu saya ya. Di mana Anggi? Nggak tahu. So tau banget sih. Tolong, kalau kamu tahu Anggi, kasih tahu kami.
Kalau gue bilang nggak tahu ya nggak tahu. Lu jangan so tau gue habisin lu berdua lo ya. Benar-benar nih orang nih. Berhenti! Berhenti! Musa, tahan. Ini ada apa sih sebenarnya? Saya tidak terima. Cucu saya mati secara mengenaskan. Seharusnya Roni dihukum mati. Maaf, tapi polisi belum bisa membuktikan kalau Mas Roni yang membunuh Banggi. Jadi Mas Roni dibebaskan. Kenapa kalian membiarkan polisi membebaskan Roni? Dia itu orang jahat. Begini Mbak Warso. Ente jangan emosi dulu. Mereka sudah berusaha membongkar kasus pembunuhan cucu ente. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan terbongkarnya kasus ini. Selama ini saya sudah cukup bersabar. Saya tidak mau meminta bantuan kalian dan polisi lagi. Saya akan mencari tahu sendiri siapa sebenarnya pembunuh Anggi. Dan saya akan membalas dendam kepada siapa yang menyakiti Anggi. Bapak-bapak sekalian, saya selaku wakil dari Pemda akan beritahukan kalau area sawah ini untuk sementara akan ditutup ya sampai penyelidikan kasus pembunuhan Anggi itu selesai. Saya harap jangan ada yang mengacak-ngacak polis lain dari TKP. Atau saya akan bertindak tegas. Kapan pembunuh itu bisa ditangkap? Kalau begini terus, kapan kami bisa mencari belut untuk menghidupi keluarga? Sabar, Pak. Saya dan Zen akan berusaha semaksimal mungkin. Ya sudah, kalau gitu, bubar. Bubar. Ya, yuk. Siapa? Zen, kamu lihat kakek tua itu. Udah biarin aja, Ra. Mbak Warso tuh lagi nggak stabil emosinya. Dia lagi sedih. Terus dia juga bilang dia mengusut kematiannya Anggi sendirian tanpa bantuan kita. Tapi kamu tenang aja, ntar aku awasin dia biar dia nggak kenapa-kenapa. Ya Allah, kenapa Engkau mengambil gadis sebaik Anggi, ya Allah? Hamba merasa berdosa, ya Allah. Merasa malu kepada Anggi dan kakeknya. Karena hamba gak bisa menolong Anggi, ya Allah. Padahal hamba tahu, ya Allah, maut sudah dekat dengan Anggi. Tapi hamba gak bisa menolongnya, ya Allah. Musa, ente nggak boleh begitu. Ini semua bukan salah ente. Ini takdir. Ingat, jangan pernah menyesali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu ente ketahui, masih banyak yang membutuhkan kelebihan ente di sini. Ya, ini gara-gara kalian nggak becus jaga lahan saya sampai harus ada yang mati, tau nggak? Kalau begini, gimana caranya saya dapat uang tambahan? Nyai, tenang aja, Nyai. Masih banyak warga yang pengen cari belut dan bayar sewa sama Nyai. Saya akan koordinir mereka. Nah, bagus nih. Gak sia-sia kamu jadi ajudan saya. Heh, kamu, keriting. Iya, Nyai. Contoh nih dia kalau kerja. Jangan diem aja kamu. Mau kamu saya ganti juga? Enggak, Nyai. Nyai nggak tahu aja kalau Sebaron itu curang. Kalau tahu, pasti bakal nyesel.
Lihat aja lu Baron, gue bakal jebak lo. Nyai, Apaannya duit segini dikit banget. iya Nyai, masih banyak warga yang takut cari belut sejak mayat Anggi ditemukan di sawahnya Nyai. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya gimana pun caranya, kalian harus bisa ngeyakinin warga bahwa lahan di situ aman walaupun udah ada yang mati. Dasar bloon, mau aja gue tipu. Lo lihat aja ya, sebentar lagi harta lu bakalan gue ambil. Gua bakal rusak padi-padinya Nyai. Biar rugi sekalian. Kayak gini kan padinya bakal busuk nih. Dan dia nggak akan bisa dikasih kepada buruh tani. Abis ini, gua bakal kasih ini ke warteg gendeng itu. Hah? Biar ditinggalin sama cucunya sekalian. Ini kita ngapain sih kesini? Jangan pintas di sini sayang. Kamu lagi ngapain ya di situ? Iya. Saya lagi nyari jam saya yang hilang nih. Kamu gimana sih? Kan sudah saya kasih tahu buat semua warga kalau sawah ini ya sedang dalam pengawasan polisi, ya, dalam penyelidikan, jadi nggak boleh masuk sini. Ya gimana Pak, kan jam saya mahal. Masa saya nggak boleh nyari sih? Saya curiga sama kamu. Pasti kamu bukan hanya mau cari jam tangan, ha? Kamu mau ngerusak sawahnya si Nyai kan? Ya kan? Saya selaku RT nggak izinkan ya. Kamu ngerusak semua sawah Nyai. Pak RT, Pak RT tuh ngapain sih? Masih aja belain si Nyai yang ganjen itu? Loh, aku ini RT sayang ya. Wajar kalau aku lindungi Nyai ya sebagai warga saya. Alah, mendingan tuh Pak RT jadi ajudannya aja sana biar diinjek-injek sama Nyai, mau nggak? Ya kalau memang harus diinjek-injek, nggak apa-apa sih kalau itu sebagai bentuk pengorbanan. Ah, bodoh! Bodoh! Ria! Tuh. Jadi sebenarnya siapa orang yang bikin pada mati padi-padi itu? Aku harus lapor ke Pak RT kali ini. Kejahatan gue nggak bakalan ada yang tahu selagi lu tutup mulut lo. Ngerti nggak lo? Lu ngancam gue? Lu pikir gue takut sama lo apa? Hah? Lo berani sama gue? Hah? Kalau lu sayang sama keluarga lu tutup mulut lu. Kalau sampai ada warga yang tahu, apalagi Nyai, Kurang ajar. Jadi selama ini Bang Baron udah korupsi uang sewa. Sandung suara. Siapa yang rusak padi-padi di sini? Ini pasti bukan Roni. Dia itu jahat. Pasti dia pelakunya. Mbak nggak usah asal nuduh sembarangan kalau nggak ada barang bukti. Lagian juga Mbak kan yang ngebunuh belut-belut si Damar, bukan si Roni. Saya? Terus siapa lagi Mbak? Kan Mbak yang membunuhnya. Apa Mbak perlu saya pukul dulu baru ngaku? Ngapain kalian ribut di lahan Nyai? Jadi gini Nyai, Mbak Warso ini udah membunuh belut-belut di sini hingga menjadi busuk dan bau. Kami jadi rugi jadinya. Waduh, kakek Peyot. Berani-beraninya kamu bikin rugi saya ya. Saya nggak mau tahu. Kamu harus ganti. Kalau enggak, saya bejek kamu. Udah pernah dibejek belum? Tapi bukan saya yang membunuh belut-belut di sini, Nyai. Tidak ada untungnya bagi saya. Karena saya juga butuh belut-belut di sini. Dan saya juga tidak punya uang untuk mengganti kerugian Nyai. Ya udah kakek, kalau emang nggak punya uang, sini mana sertifikat rumahnya buat ganti ini yang udah kamu matiin si belut-belut. Cepetan. Sertifikat saya lebih tinggi harganya daripada harga belut-belut semuanya yang ada di sini. Wah, si kakek ngocol. Baron, hajar! Kek. Lo rasakan lo? Sakit. Gawat! Damar temukan tewas di padi sawah. Kabur.
Mana Pak RT, mana teh? Iya. Saya minta semuanya tenang dulu ya. Ini sebaiknya kita bawa ke rumah sakit aja. Jangan lapor polisi dulu ya. Kalau lapor polisi, nanti urusnya panjang. Bisa-bisa Nyai itu yang kena tuh ya. Kasian kan dia sampai urusan sama polisi. Ini sebenarnya ada apa dengan Damar? Ya, saya juga nggak tahu ini, Mbah. Saya nemuin udah kayak gini. Pura-puranya jago banget. Tua Maksudnya apa? Hayalah Pak RT, karena dia yang udah bunuh Damar. Dia tuh dendam sama Damar gara-gara belutnya mati di tangan kakek tua ini. Saya tidak membunuh Damar. Kalian pembohong dan jahat. Seharusnya kalian yang mati karena telah berbuat jahat terhadap Anggi. Jangan-jangan yang ngebunuh Pak Damar arwahnya Anggi. Soalnya kan arwahnya Anggi dendam sama Pak Damar. Mana ada yang namanya arwah bisa bunuh orang? Ini pasti kerjaannya si tua. Udah laporin polisi aja. Laporin aja Pak ke polisi Pak. Tunggu dulu. Kalian nggak bisa asal nuduh kalau nggak ada bukti ya. Belum tentu juga si Mbak ini yang bunuh. Pasti dia Pak yang bunuh. Udah kita bawa aja. Udah bawa kantor polisi. Awas ya. Jangan. Awas ya, kalian akan saya balas perbuatan itu. Pan, Cak, hasil otopsinya gimana? Dari hasil otopsi ada luka yang menunjukkan kalau korban ini seperti dipaksa dilempar di parit sawah gitu, Zen. Aku coba cari petunjuk. Bismillah. Lu mau nyembunyiin apa, bro? Mas, kamu ngapain di situ? Jangan bilang kalau itu bahan kimia buat merusak padi di rumah ini. Aku ada, Mas. Aku. Jangan berani nuduh gua dan ngelaporin, atau gua bikin busuk muka lu. Roni, jangan. Roni, jangan! Apa yang kamu lihat, Zen? Aku cuma ngeliat Bang Damar tuh berantem sama Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hasil otopsinya, Dok? Dari hasil otopsi tidak ada satupun yang mencurigakan sih. Tapi Zen ada petunjuk dari visionnya. Terus kamu tahu siapa pembunuhnya? Nggak tahu, Ra. Yang aku lihat dalam penglihatan aku tadi cuma Bang Damar itu berantem sama Mas Roni. Gara-garanya Bang Damar curiga kalau Mas Roni itu merusak padi-padi yang ada di situ dengan bahan kimia berbahaya. Ra, ya? Kamu mau pegang? Ngapain malam-malam kamu di sini? Kamu mau mencari belut tanpa izin ya? Karena tidak mau bayar sewa sama Nyai. Kalau ketahuan sama pembantu Nyai, kamu bisa celaka. Oh, saya tahu. Saya tahu. Sebenarnya, Bang Warso itu tidak kebetulan lewat ke sini. Tapi sengaja. Sebelum saya datang, Bang Warso kan yang selama ini yang bikin rusak padi-padi saya. Karena dulu, Bang Warso pernah bikin mati padi-padi saya sampai membusuk. Enak saja kamu menuduh saya. Kamu pasti sudah bersekongkol dengan Roni untuk memfitnah dan mencelakai saya. Dan kamu juga pasti membantu Roni membunuh Anggi. Apa yang kamu lihat, Sis? Aku lihat Mas Damar ribut juga sama Mbak Warso. Berarti pelakunya itu ada 2 orang. Roni dan Mbah Warso.
osteoartritis. Apa itu? Jadi Gen, aku yakin banget deh, ini pasti bahan kimia yang digunakan untuk membunuh belut-belut itu dan yang membuat wajahnya Anggi terbakar. Kita harus bawa ke lab untuk dijadikan bukti. Ya udah, kalau gitu aku keluar dulu ya. Aku kelilingin sawah, aku cari petunjuk lainnya. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Lo akan mati perlahan di sini. Kalau lo masih ikut campur dengan urusan ini, ngerti? Pembunuh kayak kamu nggak boleh berkeliaran.